Malam semuanya. Oke, ya teman-teman, hari ini kembali ya kita bahas market dulu pas mumpung hari Senin. Jadi kita bisa buat plan. Lumayan banyak ini ya hal yang bagus sebenarnya. Bukan hal yang bagus ya, tapi maksudnya lumayan banyak update ya. Salah satunya tentang ya dari region, bukan dari regional, dari luar itu si Trump itu menunjuk salah satu ini ya mantan pegawainya George Soros ya, yang dimana sebenarnya si Menteri Keuangannya ini sebenarnya lebih fokus ke pro ekonomi untuk ke US-nya sendiri. Jadi mungkin yang kekhawatiran dari market ini akan ada misalnya nih aliran dana keluar. Tapi balik lagi nih teman-teman ya, kalau kita belajar dari pemerintahan Trump yang sebelumnya ya, sebenarnya akan banyak banget fluktuatif di market ya. Nah sebenarnya bagus apa enggak? Kalau kita bicara di partainya si Trump ini, sebenarnya lebih enak kalau kita buat trading nih teman-teman ya. Karena apa? Karena fluktuatif marketnya jauh lebih besar, marketnya nggak bergerak satu arah tuh. Nah tapi kita lihat nih, ada sedikit perbedaan antara Trump yang dulu sama Trump yang sekarang. Kalau yang dulu itu Trump yang kita nggak pernah ngerti dia punya karakter seperti apa. Kalau yang sekarang Donald Trump ini kita udah bisa lihat nih, mereka punya kebijaksanaan kurang lebih. Kalau kita mau antisipasi ya seperti yang sebelum-sebelumnya, mungkin market lebih fluktuatif. Tapi balik lagi, semua itu akan lebih kelihatan atau tergambar kalau kita lihat dari chartnya. Terus sebenarnya flow marketnya, flow duitnya juga ya teman-teman ya. Nah itu kurang lebih highlightnya ya. Mungkin teman-teman lihat ya, kenapa kok banks ini terlalu banyak turun sudahannya. Nah harusnya udah mulai murah dong, atau sebenarnya udah mulai boleh collect ya. Oke, jadi ada dua hal yang mungkin kita perhatiin ya. Outflow ini sebenarnya bisa sampai kapan. Nah kedua, sebenarnya di bulan November ini ya, dari 10 tahun terakhir ya, memang di bulan November ini rata-rata marketnya itu drop paling banyak ya, selain bulan Mei, Juni ya, berikutnya ya bulan November. Nah teman-teman mungkin kita lihat berarti kalau drop banyak kan menjadi peluang lebih banyak nih untuk ngumpulin barang-barang yang murah. Nah makanya kalau teman-teman ingat nih, yang kemarin kita sempat live sama Fahrul sama Jojo, itu sebenarnya kalau kita mau cut sekarang takutnya udah too late karena marketnya udah pada bottom. Nah kelihatan ya, makanya kalau dari ISG selama berapa hari nih, 2 hari terakhir perdagangan ya, itu udah mulai rebound. Nah tinggal reboundnya sampai mana, nah, kita lihatnya dari chartnya dulu nih. Nah sebentar ya, kita lihat kalau dari sentimen itu. Nah oke, terus berikutnya yang jadi concern ya, since ini udah bulan November akhir, tinggal berapa hari lagi. Nah ada yang antisipasi kalau market ini akan ada window dressing atau Santa Claus rally ya. Mungkin nanti teman-teman lihat ya, apa bedanya di window dressing sama Santa Claus rally. Nah, anyway, kita langsung balik aja ke chartnya supaya kita bisa ngelihat atau antisipasi selama seminggu ke depan ada potensial emiten apa aja yang kita bisa coba untuk entry teman-teman ya. Kelihatan jelas ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih dari ISG sendiri. Kita ngelihat ini sebenarnya ada yang bisa ngomong ini harmonic pattern lah atau patternnya apapun ya, tapi jelas ini ABCD pattern ya, tapi memang kebetulan yang kesininya lebih panjang. Nah yang menarik adalah poin yang di sini sebenarnya support dari majornya ini belum sempat di break ya teman-teman ya. Jadi kalau sebenarnya kayak kita lihat nih ya, pullbacknya lebih dalam itu sangat normal ya, karena yang terakhir kan dia nggak bisa buat higher high ya. Jadi kalau dia pullback lebih dalam, itu sebenarnya sangat make sense. Yang pertama, yang kedua, dari IHSG-nya sendiri nih, teman-teman bisa lihat ya, di area-area oversold ini, IHSG cenderung untuk rebound. Nah, tinggal kita cari nih emiten apa aja yang menarik nih. Tinggal sekarang ini dari IHSG sendiri deh kita lihat ya teman-teman ya. Dari minor trendnya sendiri sebenarnya kan ada potensi dia reversal ya, atau sebenarnya dia buat kayak V-shape ya di minor trend yang di sini. Nah, teman-teman bisa lihat yang mengedrive ISG naik ini kan sebenarnya emiten-emiten yang market cap-nya lumayan gede ya, kayak banks lah, kayak Telkom lah, ASI lah. Makanya teman-teman bisa lihat atau expect beberapa emiten bank itu lumayan rebound ya teman-teman ya.
Nah, sekarang tinggal mau beli apa nih kita? Yes, ada yang ngomong IANS potensi, yes bisa aja. Tapi balik lagi nih, kalau kita ngomong chart pattern, ini kan sebenarnya antara harapan, apa yang kita ekspektasikan, sama tinggal marketnya nanti responnya seperti apa. Memang dia ada potensi inverse head and shoulder kalau dari minimal trendnya ya. Since dia juga di oversold area, ya kita tinggal cari bukti atau proof bener-bener nggak dia reversal. Nah itu dulu kalau untuk ISG. Nah gimana soal rupiah ya? Oke, kita lihat dulu soal rupiah. Oke, dari rupiah teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya area yang kita harap untuk naik ya, atau sebenarnya peaknya itu sebenarnya di 15.940. Makanya teman-teman bisa lihat ya, di area support resistance ini ternyata rupiahnya lumayan bisa menguat ya. Nah ini akan ada kecenderungan dia menguat dulu untuk sementara teman-teman ya. Bukan berarti dia drop sampai ke bawah, kita nggak pernah tahu ya. Tapi secara teknikal teman-teman bisa lihat nih pergerakannya di sini juga udah mulai slow. Mungkin dia akan retesting, dan di sini teman-teman bisa lihat 15.672 sampai 15.719 atau 15.720 itu ada gap area kalau teman-teman turunin time frame-nya ya. Dan satu hal nih, kalau teman-teman mau lihat atau teliti benar-benar, yang namanya gap area kalau di rupiah atau USD/DR ya, itu selalu ketutup teman-teman ya. Ini contohnya sebelumnya ya, ada gap di sini dan dia tutup juga kan. Nah tinggal kita cari entry point yang dimana yang harusnya kita beli kapan hari. Kalau teman-teman mau collect ya di 15.059 itu sebenarnya good entry area kalau kita mau masuk USD untuk ini ya, untuk ngelong USD ya, atau sebenarnya berharap rupiahnya melemah ya. Nah ini sebenarnya dengan chart ini bantu kita atau bantu teman-teman yang harus beli bahan baku dari US dollar, yang harus pembayaran dari US dollar. Nah ini mungkin bisa cukup bantu. Nah sekarang gimana arahnya? Kalau so far kita bisa lihat nih akan ada chance kalau USD/DR atau Indonesia rupiah ini menguat untuk sementara waktu ke level gap area yang kita mau. Nah kita lihat sama-sama. Nah anyway itu kalau untuk rupiah sama ISG ya. Oke, sambil kita lihat ada pertanyaan apa ya? Pani kapan naik? Ya tadi salah satunya. Terus apa lagi nih? Aiko, oke. Sebentar saya lihat dulu. Oke, so far marketnya sih lumayan bagus juga ya, sama belakangan atau selama minggu terakhir ya, banyak barang juga yang rebound. Nah kita lihat dulu pertanyaan pertama, paninya tadi ya. Nah teman-teman kalau lihat ya, dari pani itu ada sebenarnya dari kita punya 5 plus picks ya. Entry pertama kita kemarin di 16.225, kita harap ada rebound atau sebenarnya ada pushback ke atas. Nah tapi teman-teman bisa lihat ya, memang ada pelemahan momentum juga dari pani ya. Sebelumnya naik segini lumayan kencang ya. Yang terakhir dia naiknya lumayan pelan ya teman-teman ya. Nah ada yang lihat mungkin bisa nggak kalau jadi inverse head and shoulder nih, bisa aja. Nah kalau semuanya kita ngelihat ada potensi seperti itu, nah teman-teman bisa antisipasi nih teman-teman. Siapa tahu kalau seumpamanya 16.225 naik ke atas lagi, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita lihat nih, kalau bisa lihat lebih jelas ya teman-teman, dari support yang di sini itu sebenarnya ya dari paninya sendiri belum pernah break, or alias dia masih masih bisa respect dari support area yang di sini. Ini cuma kita bisa ngomong ini support lumayan major ya teman-teman ya. Terus dari dynamic support resistennya juga dia masih cukup sehat ya. Memang ada pelemahan momentum di sini. Tinggal kalau kita masuk di sini sama di sini atau harga sekarang nih, risiko kita sebenarnya jadi lebih kecil nih teman-teman ya. Makanya kita masih rekomendasikan kalau untuk pani untuk masih dalam posisi beli sih kalau pani ya. Terus trim bisa take profit di berapa? Oke, kita lihat trim. Dari trim sebenarnya saya ada take profit ya di angka 350. Kita nggak expect sih sebenarnya secara teknikal dia naik ya. Karena saya ambil take profit di sini karena saya lihat dari major trendnya atau dari data yang lebih panjang ya. Tapi so far kita bisa lihat ya, ini cukup kuat, cukup solid untuk kenaikannya atau sebenarnya uptrendnya.
Tinggal kalau kita lihat ya higher low areanya sekarang berikutnya di mana nih kita mau cari. Tapi so far kalau kita masuk sekarang berarti kan support yang harus kita jaga kan di area 300 something ini ya. Nah mungkin teman-teman mau masuk sekarang harus lebih hati-hati ya. Kenapa? Nih kalau kita lihat dari majornya sebenarnya ini kan ada banyak seller juga di sini nih teman-teman ya. Area support resisten ya. Seller ya. Mungkin kalau di sini ada seller sebenarnya cukup normal. Mungkin kalau di area 300 pas dia pullback ya kita masih mau lihat dari minor trend atau secondary trendnya ada reaksi apa ya. Nah itu kalau sebenarnya untuk trim ya. Terus kalau wood, oke, dari wood sendiri ya wood ini sebenarnya udah boleh taking profit juga sih teman-teman ya 350. Tapi overall kita masih ngelihat tren untuk potensial dia naik masih bisa juga. Jadi kalau teman-teman masuk sebisa mungkin jangan masuk di entry di harga lebih tinggi. Sebisa mungkin kita cari waktu dia lagi pullback ya teman-teman. Nah poinnya apa nih? Kalau kita dari wood kita bisa ngelihat nih ada sekitar 254 something ya, 254 sampai 272 ada gap area. Apakah gap pasti tutup? Jawabannya yes. Pertanyaan kedua, tutupnya kapan? Nah itu yang kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Oke, PSAB. PSAB so far sebenarnya pullbacknya nggak gitu ideal. Kenapa nggak ideal? Karena dia cukup kencang ya waktu naik ya, volumenya ada, pullbacknya juga memang volumenya masih besar, tapi sekarang di area support resistance yang sebenarnya dari major trendnya dia belum break, atau sebenarnya teman-teman mau lihat ya, di sini kan dia masih support, mungkin support, apakah di sini nanti dia bakal naik, kita nggak pernah tahu. Tapi so far kalau kita masuk harga sekarang, yang perlu kita jaga kan adalah support di sini jangan sampai break nih teman-teman ya. Dan kita bisa lihat juga overall kan dia masih bergerak lumayan stabil di atas moving average ya. Nah primary trend kita yang ini sebenarnya masih belum di break. Nah tinggal sekarang secondary trendnya dia ranging sebenarnya gini. Kalau kita mau lihat ranging, ini kan ranging nih teman-teman ya secondary trendnya. Teman-teman bisa jaga untuk risk misalnya nih di bawah di 296 atau supaya kita kasih spare sampai 290. Nah kalau break dari situ ya udah kita mungkin liquid dulu, kita cari barang lain. Nah sebenarnya kalau untuk PSAB kayak gitu ya. Kalau untuk brand, nah brand ini sebenarnya saya masih ngelihat kalau dari brand cukup menarik. Kenapa? Satu, teman-teman bisa ngelihat ya overall trennya juga masih uptrend. Ini sekarang memang agak ranging. Yang kedua, secondary trend yang ranging ini ada kayak V-shape-nya juga. Nah biasanya kayak gini kan awal mula dari akumulasi, terus kita juga bisa lihat nih di era 8825 juga ada gap, 11025 juga ada gap. Sebenarnya kalau gap ini ditutup itu jadi potensial profit buat teman-teman ya. Kita masih ngelihat untuk entry area sekarang juga cukup menarik. Nah pertanyaannya adalah kapan nih jalannya? Lihat kita nggak pernah tahu jalannya, cuman kita bisa jaga risknya. Nah apalagi yang harus dilihat 6000 sampai 6250 itu teman-teman bisa ngeliat nih ada gap area. Ini saya gambarin warna merah nih ya. Makanya kita coba adjust stop loss sampai 5500 supaya apa? Supaya kita kasih dia range atau sebenarnya kita kasih dia space untuk bergerak kalau dia just in case geraknya lebih liar atau fase akumulasinya belum selesai. Nah teman-teman kalau bicara technical itu ada satu teori ya, apa namanya, Wyckoff Theory. Nah teman-teman bisa lihat tuh. Nah biasanya nih kalau fase-fase akumulasi kayak gini ya, let's say ini fase A, ini B, mungkin yang C itu mungkin ada kayak springnya atau semuanya ada false breakoutnya. Nah ini mungkin teman-teman bisa ngelihat kalau fase seperti ini dan ada target gap sini, sebenarnya kalau teman-teman punya holding period cukup panjang, harusnya kayak brand ini masih cukup menarik untuk kita hold lebih panjang ya, karena gap area ini menjadi target area kenaikannya dia. Apakah langsung naik? Balik lagi kita nggak pernah tahu. Contoh nih, contoh. Nah, teman-teman bisa lihat PTBA. PTBA itu juga ada gap gede di atas ya, sampai 3.700. Kita nggak pernah tahu dia naiknya sampai kapan. Naiknya kapan dan close-nya kapan. But dengan masuk entry area sekarang nih, risk kita sebenarnya cuma berapa, 7% atau 8% something ya teman-teman ya. Jadi yang kita jaga so far
dari kalau kayak PTBA ini sebenarnya kita jaga risknya. Doit juga movementnya juga masih ranging ya. Kita ngelihat harusnya 675 sampai 805 sini ya. Target kenaikan kita mungkin sebesar 18% atau 15% something ya. Kalau teman-teman mau lebih cepat keluar ya mungkin di 780 teman-teman bisa untuk taking profit dulu, but untuk area entry harusnya 675 itu bisa jadi area entry. Dari buka juga sebenarnya dari support area juga nggak gitu jauh ya, sekitar 8% ya atau 89% lah, harusnya ini juga bisa jadi entry point. Nah ini juga ada juga diterima pace kita. Nah kita masih ngelihat risknya 7%, 8%, sampai 10% itu masih risk yang masih reasonable ya. Review saham coal and CPO, waduh itu banyak tuh, kalau mau dilihat mungkin ada 15, 20 sampai 30 saham. Nah harus yang mana dulu nih? Kalau enggak jadi kebanyakan. Saratoga. Oke, so far kalau kita lihat Saratoga ini kan bergeraknya dalam channel nih teman-teman ya. Kalau dalam channel kayak ini, oke coba saya gambarin dulu. Since dia bergeraknya di dalam channel ya teman-teman ya, every time kita mau masuk sebisa mungkin cari lower entry juga. Tapi teman-teman mungkin bisa pakai alat bantu ini nih. Oke, ini udah darah oversold ya. Kalau kita mau pakai cara gampang ya. Nah, tapi teman-teman harus lihat dari area dari tren yang di sini atau secondary trennya, sebenarnya dia belum ada gerakan signifikan ya teman-teman. Even kayak kemarin naik itu sebenarnya dia punya volume juga turun. Jadi kalau mau entry ideal sebenarnya menurut saya belum cukup ideal. Tapi kalau kita mau menunggangi momennya dia naik turun di sini ya mungkin masih bisa. Dengan catatan masuknya waktu di bawah ya, bukan di tengah-tengah gini. Oke, apalagi ya? PPRE menurut saya nggak begitu menarik sih masih ya. TPIA hari ini juga lumayan banyak naiknya ya teman-teman ya, 14%. But overall ini kita masih ngelihat dia masih bearish trend. Jadi kalau saya masuk sini saya lebih cenderung atau lebih suka untuk nunggu dulu 1 minggu 2 minggu ke depan. GSMF ini juga ini saya lebih prefer untuk wait and see dulu. Saya belum berani masuk sih kalau di sini. ASI bergerakannya masih ranging aja sih teman-teman ya, kurang lebih naik turun 5% sampai 6%. Jadi teman-teman yang suka manfaatin momentum ranging di harga 5.000 tadi 5.000 ya tadi itu sebenarnya area entry point juga. Kalau untuk BTPS overall masih belum ada tanda-tanda reversal, saya skip dulu kalau untuk itu. Nah kalau kita bicara CPO ya, ini sebenarnya cukup menarik ya, tapi saya nggak begitu suka sama movement yang terakhir ya, atau secondary trend yang terakhir. Ini ada potensi dia malah pullback lebih dalam. Nah ini kenapa? Bisa aja dia buat bisa aja dia buat head and shoulder, terus juga bisa aja dia ranging dulu. Nah kita nggak pernah tahu, tapi yang jelas menurut saya nggak begitu ideal untuk kita masuk. Oke, Aman Mineral juga bisa aja diakumulasi, belum ada reversal yang jelas, masih wait and see dulu kalau untuk Aman Mineral. Nah kalau yang kayak begini ini ada juga di stock pick kita, target kenaikan kita sampai 2750 ya. Sebenarnya waktu momen-momen pullback, waktu di minor trendnya atau secondary trendnya teman-teman bisa masuk untuk entry ya. Kemarin saya coba masuk di 2310 ya, kemarin cepat dapat yang waktu di merah ini. Hari ini sampai 2500 dan hopefully sampai 2750 itu bisa jadi exit point ya, atau sebenarnya 2750 lebih ya. Smil so far belum ya, dia masih downtrend juga. MLPL
MLPL juga belum begitu menarik ya, ada potensi dia turun lebih dalam juga. Terus TINS ini juga ada potensi dia reversal nih. Nah, mungkin tunggu dulu kalau untuk ini. Untuk energi ini juga sebenarnya nggak begitu ideal, tapi just in case dia mau coba retesting di 250 sampai 256 itu bisa jadi consideration untuk mau masuk di era di energi ya. Era itu ada juga di stok kita, tapi kita masih mau lihat ya. So far kan kemarin naiknya di dalam channel ya. Nah ini bisa aja. Oke gini deh, coba teman-teman bisa lihat lebih clear nggak? Kalau dia seperti ini gimana? Jadi kalau semuanya kayak gini ya, saya lebih prefer untuk cari exit sih teman-teman ya. Exit itu bisa aja exit profit, exit loss sedikit, exit loss banyak. Yang jelas kalau semuanya secara teknikal ini nggak begitu favorable, walaupun memang dia belum break support. Instead of kita tunggu dia break support, lebih baik kita coba amankan posisi dulu just in case dia nggak sempet naik nih. Nah mungkin kalau untuk era kayak gitu. Apalagi ya, oke kita lihat Akra juga masih belum menarik. Kalau dilihat cenderung turun. LSIP juga nggak menarik. Nah dari dua IPO dari CPO tadi dua CPO tadi ini ya, DSNG 1 nggak begitu ideal untuk naik, LSIP juga nggak begitu ideal untuk naik. Coba kita lihat Goto so far lumayan pendek-pendek ya naiknya ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah bisa aja dia bergeraknya dalam sini nih teman-teman ya, channel ya. Mungkin kalau sekarang sih berarti udah lumayan tinggi ya, karena kenapa nggak begitu ideal buat saya? Satu, dia setiap kali buat high dikit ya. Terus dua, dia pullbacknya cukup dalam. Ini buat high juga dikit banget, bisa aja pullback lebih dalam. Nah ini bisa ranging tapi dia detail atau sebenarnya ada sudut kemiringannya. Nah buat saya nggak begitu ideal, but ada potensi dia reversal. Nah kalau teman-teman mau manfaatin momentum untuk masuk, ya cari waktu dia dekat-dekat garis putih yang di bawah ini. Oke, kalau untuk itu WIRG, oke, ini lumayan juga sih. Menurut saya ini cukup menarik ya, karena ini bisa aja kan inverse head and shoulder. Teman-teman mungkin nggak bisa kelihatan di sini ya, tapi kalau teman-teman lihat dari sini, ini kan sebenarnya udah lumayan dalam juga turunnya dari IPO, terus juga ada potensi dia reversal ya. Karena so far daerah-daerah support sini dia udah mulai melandai. Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, ada yang ngomong ini cup and handle lah, atau sebenarnya inverse head and shoulder lah. Tapi yang jelas untuk sekarang saya masih ngelihat risknya nggak gitu besar, jadi harusnya cukup menarik sih. Untuk ITMG, ITMG ini ada gap area juga lumayan gede, tapi menurut saya area-area sini dekat area resisten. Jadi mungkin kalau ada aksi profit taking atau dia turun dulu sementara karena dia masih pergerakannya ranging, cukup wajar. Jadi untuk sekarang mungkin saya akan taking profit dulu sih kalau untuk mau trading. Java saya suka tuh, dia punya technical sebenarnya lumayan oke ya. Di 1695, tapi untuk entry area sekarang sebenarnya di 1695 itu area entry kita. So far kita bisa ngelihat ya, dia belum break trend juga, overall trendnya juga masih naik ke atas. Teman-teman bisa tunggangin ini kalau di 1695. Terus ada INDF, ini emiten yang lama banget nggak saya liatin ya. So far sih memang uptrend,
Cuman pergerakannya dari sini ke sini cuma 7%. Nah, buat saya kalau 7% untuk ke sini terlalu lambat, sementara barang-barang yang lain pergerakannya lebih cepat tuh. Jadi kalau saya ngelihat ya ada potensi dia naik, tapi mungkin space 5%, margin 5%, 7% terlalu kecil. But sekali lagi itu tergantung profile risk teman-teman masing-masing. Bevin juga kita masih ngelihat ada potensial di ranging juga, sebisa mungkin entry waktu dia di bawah. Saya rasa kalau untuk Bevin sih belum waktunya untuk entry sih, kecuali teman-teman dapat harga di bawah banget di area sini. Nah itu mungkin masih boleh consider. Tapi secara fundamental itu apa, teman-teman kalau lihat ya, dia ada tutup berapa, mau PHK berapa banyak karyawan ya, itu bisa dilihat jelek, bisa lihat bagus. Yang lihat jelek mungkin berarti company-nya nggak doing well. Tapi kalau lihat bagus berarti bisa aja mereka efisiensi ya teman-teman ya. Kalau setiap kali efisiensi ya otomatis ke bottom line itu bisa bisa impact ke dia punya bottom line. Nah teman-teman harus ngeliat nih quarter berikutnya apakah membaik apa enggak ya. Tebak-tebakan secara fundamentalnya akan reflect di dia punya buku nantinya di kuartal berikutnya. TAPG. Oke, teman-teman kalau lihat TAPG, LSIP, DSNG, chartnya hampir sama ya. Menurut saya nggak begitu menarik untuk sekarang. Saya lebih cari yang lain. TAPG ya. Oke, tadi apa lagi? BTPS. Bentar, tadi ke skip. BRPT. So far menurut saya nggak begitu menarik ya, dari minor trendnya masih downtrend juga. Saya prefer untuk wait and see dulu. OBMD ini juga belum begitu menarik. Terus dari Tron, wah lumayan tinggi ya naiknya ya, berapa hari ya, 34 arah sih. Nah masih berani nggak masuk di arah since ini dikit lagi udah kena resisten di sini ya teman-teman ya. Ini minor resisten. So far kalau saya udah telat, saya lebih cari yang lain dulu sih. Raja tadi udah. Nah ini MTEK nih. MTEK kayaknya pergerakannya masih ranging di sini-sini sih teman-teman ya. Kalau mau masuk sih sebenarnya ini entry point-nya lumayan oke di 452 sampai 474. Sampai ke 590 itu mestinya teman-teman bisa manfaatin, since risk-nya juga nggak sampai 10%. I think kalau untuk MTEK harga-harga sekarang secara teknikal oke. ISAT juga pergerakannya ini ya, ada potensi dia double bottom, ada potensi dia retesting resisten yang di sini. Jadi menurut saya kalau teman-teman harga-harga sekarang ini kan di neckline nih kalau secara teknikal ya. Support ini jadi resisten. Nah, teman-teman ini bisa gambling nih. Apakah masuk di sini worth it? Balik lagi kita lihat kalau kita masuk di sini sebenarnya risknya kan lebih dari 10% risk maksimalnya. Tapi kalau teman-teman mau masuk di sini menurut saya mungkin jangan masuk di satu posisi sih. Sebisa mungkin bagi posisinya 2 atau 3 kali entry untuk hemat pelurunya kita. Mungkin ini dimaksud adalah ESA ya, bukan ESAA. Nah ini juga nih ranging, terus dia ini. Nah kalau dia reversal atau pullback lebih dalam gimana? Atau semuanya dia buat kayak head and shoulder gimana? Nah kalau seperti ini saya biasanya nggak berani trading panjang. Saya lebih cenderung untuk trading pendek sih teman-teman ya. Kenapa? Nah kalau dia misalnya nih, nah otomatis seperti ini atau sebenarnya sampai sini. Nah teman-teman mungkin bisa take profit ya, atau sebenarnya trading short term itu mungkin lebih wise menurut saya. Ini untuk untuk ESA. BP juga setiap kali pullback lumayan dalam ya. Nah ini seperti ini biasanya sekali naik, oke, teman-teman bisa langsung taking profit, manfaatin momentum, karena setiap kali pullback nih behaviornya nih selalu pullback cukup dalam. Jadi jaga risikonya mungkin di under 64, teman-teman bisa batasin risiko dulu. INPC
Nah ini sih udah dikit lagi hit area take profit yang kita mau sih. Nah mungkin untuk saya jangan dikejar sih kalau ini. Oke, mana lagi ya? TPI tadi udah dibahas, LP itu udah dibahas. Kepik juga pergerakannya mungkin oke, ini mungkin agak ranging ya teman-teman. Kalau mau masuk ranging ya ini teman-teman bisa lihat nih. Mungkin kalau mau masuk di sini take profit di sini itu masih oke ya. Since di sini masih nggak gitu jauh, mungkin teman-teman bisa consider untuk masuk di sini. Tapi take profit di atas 196. Dan jangan lupa lihat juga turnover per hariannya berapa. UNTR tadi udah, ISA tadi udah, Maya, Bang Maya Pada ya. Wah ini lumayan kencang ya. Saya sih lebih cari entry waktu dia di area 234. So far lebih gampang kita ikut wave ya. Atau sebenarnya teman-teman kalau lihat yang namanya fase teknikal itu kan kita cari high low berikutnya ya, atau sebenarnya cari wave-nya. Nah teman-teman bisa lihat nih, kalau misalnya nih dia ada pullback sekitar 50%, nanti di sini untuk cari resistance yang di sini mungkin teman-teman lebih bisa jaga garis lebih kecil sih. Jadi kalau untuk sekarang tunggu dulu aja, atau mau masuk di sini batasin risikonya, atau semuanya kita masuknya jangan langsung satu posisi satu entry hit berharap dia langsung naik kencang, mungkin nggak gitu wise sih. Apalagi di sini udah deket-deket resistennya. Oke. MLPL, cuan dan brand. Naik kan hari ini 0,37%, tapi balik lagi ya, stand-nya hampir sama nih, pergerakannya juga masih ranging. Saya nggak ekspektasi dia ada movement kencang kayak sebelum-sebelumnya, tapi so far ranging selalu lebih better daripada downtrend. Bumi kita juga ada di trading ideas kita di area 143 sampai 136 itu sorry. Jadi entry area. Adaro gimana aku hold? Oke, bicara soal Adaro sorry. Adaro ADI terutama ya. Nah, teman-teman kita ngeliat ya, sebenarnya Adaro ini kan bakal bagi dividen lumayan gede juga tuh. Nah, mungkin apa yang terjadi setelah bagi dividen atau sebenarnya lewat come date-nya ya, harusnya lewat come date-nya dari setelah tanggal 26 ya. Best practice-nya biasanya kan setelah orang bagi dividen itu shares price-nya turun sejumlah dividennya. Sorry. Nah, dengan skema untuk AADI yang ada nih, berapapun nanti rasionya, nggak tahu 100 banding berapa lah, atau 3 banding 1, atau 1 banding 3, atau 1 banding berapa. Nah, ini sebenarnya kan dengan ada skema ini tujuannya supaya orang-orang tuh bisa secure lot size atau shares yang dia mau di AADI nanti ya, instead of fighting dari IPO-nya. Nah, balik lagi sekarang teman-teman berandai-andai misalnya nih kalau dividennya sebesar 20%, 30%. Nah, bisa aja setelah come date turun ARB 1 hari or ARB 2 hari. Ini kita ngomong worst scenario ya. Nah, teman-teman ready nggak dengan dividen yang kita dapat dan kita tebus ADI-nya, terus nanti ADI-nya bisa naik berapa banyak. Nah, ADI mungkin akan divaluasi sebesar 2,9 atau 2. Nah, umumnya kalau sebenarnya kita ngomong coal company itu kan PI-nya sekitar 4. Nah, anggaplah hitungan kasar dari PI 2 ke PI 4, berarti harusnya naiknya 2 kali ini ada naik 2 kali lipat ya. Nah, ini kan hitungan kasar secara fundamental. Nah, tapi balik lagi, teman-teman bisa nggak secure AADI punya lot itu lewat IPO. Biasanya kalau IPO ini kan jatahnya nggak bisa gitu besar juga ya. Nah, in order untuk secure AADI-nya, teman-teman yang punya Adaro itu sebenarnya punya hak istimewa untuk tebus AADI-nya sesuai rasio yang nanti dibagikan. Berapa rasionya kita sama-sama sih nunggu ya teman-teman ya.
Nah, tapi kalau lihat teman-teman takut itu nanti setelah come date barangnya dibanting. Nah, kalau barangnya dibanting atau turun sebesar dividen dibagikan dengan alasan, setelah nanti ini kan berarti ADARO-nya dikosongin dong. Nah, belum tentu juga. Itu kita ngomong worst scenario-nya. Apakah nanti bakal turun? Ya best practice-nya biasanya turun. Nah, gimana pertanyaannya? Kalau misalnya hari pertama setelah come date teman-teman itu berhasil jual atau berhasil jual, nggak jual ARB lah, let's say jualnya mungkin turunnya bertahap ya. Nah, teman-teman sebenarnya dari sini walaupun ADARO-nya sebenarnya turun ya, tapi teman-teman kan dapat hak untuk beli AADI-nya. Nah, itu sebenarnya cukup worth it kalau divide. Apalagi teman-teman yang sudah punya ADARO dari bawah ya. Nah, salah satu kita punya klien itu punya ADARO cukup lama ya, dia hold dari 1000 something ya. Nah, kalau 1000 something dia udah untung kemana-mana ya, otomatis game plan untuk skenario di ADI akan jauh lebih menarik buat dia tuh. Tapi kalau kita barusan mau masuk sekarang dan kita punya kekhawatiran setelah masuk itu nanti ADARO-nya dibanting atau sebenarnya ADARO-nya bakal drop setelah come date, nah mungkin teman-teman better cari yang lain gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau trading doang nih berdasarkan teknikal, mungkin 3940 itu exit point yang teman-teman bisa bisa pakai ya teman-teman ya. Jadi kita prepare dua skenario nih. Satu yang worst skenario seperti apa, dua optimis skenario seperti apa. Nah, yang worth it gimana? Yang worth it ya buat saya yang mungkin udah punya ADARO dari lama, yang lotnya lumayan gede, kalaupun ini turun sekitar 25% ARB pun sebenarnya dia masih profit overall ya, tambah dia tebus ADI-nya. Nah, hitung-hitungan valuasi gimana? Ya tadi kalau semuanya PE call di peers-nya rata-rata berapa, ya otomatis sooner later harusnya mengikuti peers-nya. Nah, itu mungkin kalau untuk ADARO ADI. Oke, apalagi nih BRMS. Inco. Nah, kalau kita lihat Inco juga turunnya lumayan kenceng ya, juga tapi dari daerah support, but belum ada turning points, belum ada reversal. Jadi kalau teman-teman mau betting di sini dengan berharap dia langsung naik atau rebound, yang perlu dijaga adalah risknya. Nah, risknya berapa jauh ya, mungkin di 3610. Berarti teman-teman cuma jaga berapa persen dari dia punya penurunan nih ya, dengan asumsi dia rebound, otomatis ya teman-teman kalau udah ibaratnya kayak ini ke pisau jatuh belum ada reversal ya, teman-teman bisa tradingnya agak pendek aja. Lihat nah, lihat juga pergerakannya ranging ya. Menurut saya kalau ranging ini 19 107 itu bisa coba untuk betting ke sini. Tapi balik lagi nih, fundamental kan tergantung sentimen oil. Kalau kita mau manfaatin sentimen oil ya sebenarnya waktu dia naik, teman-teman kalau mau buat trading ini kan lumayan nih. Kalau kita lihat kan dari sini kemarin berapa persen tuh naikkan dari entry point sini, let's say lah 15% atau 10% atau 19%. Nah, sebenarnya untuk trading cepat ini juga cukup menarik sih. Itu kalau untuk lihat SMDM. Nah, kalau kayak gini sih skip dulu, cari yang lain. Elsa juga belum begitu menarik ya, karena cenderung dia downtrend. INKP juga gak begitu menarik. Nah, Pak Iswar, apa kabar Pak Iswar? DMMX sendiri, nah ini sebenarnya technical sebenarnya cukup menarik ya teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa secure berapa lot nih? Memang sih dari technical ada kenaikan volume ya dari pertama kali naik nih ya. Nah, teman-teman tinggal nunggangin trennya aja sih sebenarnya kalau mau lihat ya. Tapi tinggal alokasikan dananya berapa banyak.
Sini barang ini sebenarnya nggak si liquid sebelumnya ya. Tapi kalau untuk trading menurut saya masih cukup menarik. BRMS juga overall kita bisa lihat ya, secara teknikal minor trendnya juga masih buat high low. Untuk area-area entry sekarang sampai di sini ada potential profit sebesar 20%. Nah, teman-teman bisa nunggangin untuk entry level di sini. Oke, Cita. Saya terus terang sih nggak pernah lihat yang begini sih. Nah, teman-teman kalau mau lihat ini mungkin alokasiin ini aja, entry points. Lot size-nya aja. PSAB tadi sempat dibahas. Udah dibahas. Avia, oke. Avia memang di area support, cuman saya nggak begitu suka dengan penurunan di sini dengan volume ya. Jadi mungkin saya masih mau wait and see dulu untuk Avia. Untuk sementara saya nggak masuk dulu di sini. Film ini ada di entry dari terima pix kita. Kita coba entry kemarin di 3010 sampai 3180. Exit level yang kita mau di 4110 or sebenarnya kalau momentumnya pas dapat atau sebenarnya market flow lumayan banyak ya, liquidity-nya. Saya rasa sampai 4890 atau 4600 itu mungkin masih bisa. Tapi untuk trading exit point yang kita mau di 4110. Dewa. Oke, Dewa mungkin teman-teman juga hampir sama ya. Kita masih cari pullback yang lebih dalam 102 sampai 100 102 sampai 107 itu mungkin entry point level yang lebih ideal. Malam Mbak Maulita. INTP juga nih kayak begini saya lebih cari yang lain dulu. Gagal dapat jersey, waduh susah kalau itu ya. MBSS ini barang yang cepat naik keluarnya tapi nggak ada stopnya, mungkin sorry harus hati-hati ya kalau kayak ini. Medco, so far Medco juga belum begitu menarik sih. MGRO, sebenarnya saya lumayan suka dengan model-model chart yang seperti ini ya, tapi mungkin harus diperhatiin turnover hariannya berapa banyak ya. Jangan sampai kita masuk ke besaran jadi bandar sendiri terus keluarnya nggak bisa itu. Big Bang sebelum, oke, kita coba lihat Big Bang ya. BBRI overall turun lumayan banyak, dekat daerah support, belum ada reversal. Di tempat kita itu ada Breeze. Nah, so far kalau kita ngeliat Breeze jauh lebih sehat sih daripada bank-bank lain ya. Kayak Breeze, terus BMRI lah. BMRI sih berhasil rebound ya, tapi mungkin kita akan consider untuk exit dulu kalau dia ada rebound atau sebenarnya dia 6.800 sambil nunggu peluang yang lain. Satu lagi mungkin kayak BBNI juga hampir sama ya, chartnya mirip-mirip ya. BBCA. Nah, ini juga chartnya mirip-mirip. Nah, overall kalau kita ngomong banks ya, teman-teman harus ingat ya, di bulan Desember itu umumnya dipercaya akan ada Santa Claus atau window dressing nih ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau teman-teman kemarin waktu area di sini masuk dan dia sebenarnya waktu turun dikit kita cut loss masih oke. Tapi untuk harga sekarang nih, ini udah turun terlalu dalam dan teman-teman harus lihat nih, waktu zamannya COVID dulu hampir sama. Ya kayak bank ini turunnya cukup banyak, tapi mereka berhasil recovery apapun ceritanya atau storynya. Tapi at the end of the day buktinya kayak BBCA juga masih bisa recovery panjangnya. Tapi balik lagi nih teman-teman, mungkin kalau masuk di sini yang mau trading agak cepat itu hilang waktu.
Nah, kecuali teman-teman memang duitnya adem untuk diversifikasi, ya udah teman-teman trading invest di sini, hold agak panjang mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk trading, ya sebenarnya bukan momentumnya untuk untuk cut loss sekarang. Kalau kita mau ngomong masuk juga sebenarnya belum ada reversal. Jadi sarannya gimana? Wait and see dulu, just in case 1-2 minggu kita bisa ada reversal, ya mungkin teman-teman lebih wise untuk masuk di sana. Oke, Harum ya ini udah di support juga, belum ada reversal juga, kita masih tunggu dulu sih kalau untuk ini. BBB. Nah, ini kalau mau cari yang begini nih teman-teman ya, 25% up, 25% up, tapi udah tinggi ya, tunggu waktu di 240. Jika bakal frame aja sama Assemble, sebenarnya kalau kita lihat untuk friend Excel ini soon bakal kejadian. Kita nggak tahu kapan, tapi yang jelas sorry. So far kalau kita lihat bettingnya adalah mana nih yang keluar dari listingan bursa. Sorry, either friend atau Excel-nya. Kalau kita lihat dari market cap-nya, harusnya Excel punya market cap yang lebih besar ya. Nah, jadi saya lebih prefer untuk bettingnya di Excel-nya. DKFT. Ini juga lumayan tinggi ya kalau ini ya. BTPS tadi dia dibanting di akhir kok. Yes. BPT tadi dibahas, AVI dapat dibanting. Nah, kenapa kok setelah masuk MSCI dibanting? Ya bisa aja MSCI-nya dibuat exit strategi ya teman-temannya. Makanya kalau orang-orang yang lihat ya, barang-barang yang punya target untuk masuk ke MSCI, tujuannya apa? Kita mau jual ke MSCI kan jualnya setinggi mungkin tuh. Karena kalau MSCI ini kan passive fund ya. Nah, karena ada kepercayaan seperti itu, makanya barang-barang yang ada MSCI begitu selesai masuk MSCI barangnya turun. Dan sebaliknya. Nah, ini mungkin teman-teman boleh dikonsider untuk next time kalau barang-barang yang ada MSCI plan atau semuanya exit strateginya ke MSCI jadi lebih menarik di mata investor ya karena itu. Oke. Ya, jadi overall lumayan banyak juga ya teman-teman ya, hampir 1 jam juga. Tapi so far kita ngelihat untuk dari ISG sendiri ya, kita review dikit lagi ya. ISG sendiri kan dekat-dekat area support. Jadi pasti dia akan ada rebound sampai berapa kita nggak ngerti, tapi menurut saya sampai 7472 mungkin akan ada sedikit aksi profit taking ya. Nanti teman-teman bisa ngeliat sendiri ya. So far barang-barang yang dari banking tadi juga belum ada reversal yang kuat. Jadi kalau untuk manfaatin momentum kenaikan atau rebound, nah teman-teman mungkin lebih ini aja sih, lebih luas aja. Nggak berarti kayak ini udah naik berarti akan naik lebih tinggi, belum tentu ya. Apalagi yang teman-teman harus ingat ya, next itu udah Desember biasanya market itu jalannya memang ada chance untuk Santa Claus Rally atau window dressing, tapi untuk efektif kerja dari bulan Desember itu biasanya, coba teman-teman lihat ya berapa banyak teman-teman punya orang kantor nih atau sekeliling kita yang pada punya plan untuk liburan nih. Nah biasanya aktivitas nggak begitu rame ya di akhir tahun. Nah mungkin teman-teman harus lebih selektif aja sih. Yang terakhir ya mungkin ke MNCN kali ya. MNCN juga udah lama nggak lihat. MNCN juga masih ranging aja ya, agak pelan aja pergerakannya so far. MTEK tadi dibahas ya, jadi mungkin itu aja sih teman-teman ya. Kok lebih baik ikut IPO ADI atau ikut PUPS Adaro? Depends. Kalau teman-teman percaya dengan adanya Adaro ini untuk secure ADI punya lot, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman teman-teman harus kalkulasi tadi yang kita bicara di depan ya, worst scenario apa kalau misalnya kita masuk Adaro terus nanti setelah come date dia turun karena
dividennya gede, let's say berapa itu kan kasar 25-30% something ya. Nah, kalau hari pertama setelah come date dibuangin orang-orang, berarti ARB dong. Kalau ARB 1 hari, kalau ARB 2 hari gimana? Nah, tapi kalau sebenarnya best scenario nih, kita dapat exit harganya cukup oke. Yang pertama, yang kedua, kita bisa secure ADI-nya. Nah, ADI-nya berapa lot yang kita bisa dapat? Otomatis dengan uang dividen yang tadi kita dapat nih untuk ngambil untuk ngambil hak beli AADI-nya, dan AADI-nya bisa naik let's say sampai PI 4 ya, yang dimana pitch-nya kurang lebih di situ ya. Berarti kan potensi kenaikannya kurang lebih berapa tuh? Let's say 2 kali lipat lah dari PI 2 ya. Nah, itu mungkin teman-teman harus mulai kalkulasi itu. Atau skenario 2 teman-teman bisa aja, oke, gue nggak nyaman nih kalau ada harunya besoknya dibanting, ya udah kita mungkin ini bukan game plan-nya kita atau bukan game plan-nya Pak Retail, ya udah kita nggak usah masuk terlalu banyak. Tapi mungkin kalau seumpamanya nggak mau ketinggalan hype-nya ADI, ya teman-teman tebus ADI-nya dari kepemilikan Adaro. Nah, mungkin itu sih kalau kita bicara soal Adaro ADI ya. Lebih baik mana? Balik lagi, kalau kita mau lihat momentum cepet-cepet aja ya, belum tentu yang namanya PI 4 itu kejadian dalam 1 minggu atau 2 minggu. Kita nggak pernah tahu teman-teman ya, walaupun secara pitch-nya harusnya PI 4 tuh. Nah, mungkin teman-teman harus lebih wise saja nempatin posisi. Tapi kalau teman-teman yakin nggak mungkin lah Adaronya suatu saat juga pasti diisi kan, nggak mungkin Pak Boy itu ngosongin Adaronya di market cap-nya lebih gede. Nah, jadi kita harus mulai gambar nih. Nah, kalau semuanya Adaronya call-nya dikeluarin nih, energi kotornya, nanti Adaronya mau dibuat apa? Apakah dimasukin aset lagi, aset yang energi terbarukan? Ada reason kemarin kenapa kok Adaronya itu diganti nama juga ya. Nah, kita masih belum tahu game plan-nya dari Adaro long term-nya seperti apa. But anyway, semuanya kan perlu progres juga, dan semuanya juga perlu waktu juga teman-teman ya. Mungkin harus lebih wise untuk naruh dananya kemana sih, sama time frame-nya teman-teman yang bisa di accept. ADMR nggak begitu menarik ya so far ya dari technical chart-nya. Jadi itu aja sih teman-teman ya, so far tadi lumayan banyak juga stok yang kita bahas secara technical. Nah, teman-teman tinggal pilih salah satu mana yang cukup menarik secara risk and reward ya. Sekali lagi, kalau kita bicara technical, yang kita jaga tuh risknya, rewardnya kita nggak bisa jaga. Yang paling penting risknya. Thank you buat teman-teman yang udah hampir 1 jam ya. Kita bahas soal technical, kita bahas soal ya potensi Adaro, ADI. Thank you juga buat pertanyaan lain-lain. Kita ketemu lagi next week di jam yang sama di sesinya technical. Thank you teman-teman. See you next week. Good luck.